Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dian Sasmita, biasa dipanggil Mita, dari kelas 1B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses berpikir para pendiri bangsa sehingga bisa memproduksi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Seperti yang kita ketahui, Pancasila tidak langsung terbentuk begitu saja. Perlu pemikiran matang, pendapat banyak orang, dan banyak lagi yang jadi pantangan. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kunaiki Koiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumanggung atau KRT Rajiman Widyoningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Sontak sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggotanya. Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila, dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Namun Pancasila diucapkan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juli itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya namanya bukan Pancadharma, tapi saja dinamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Usulan Soekarno diterima baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama. Beberapa utusan tersebut diantaranya Samratulangi, wakil dari Sulawesi, Tajudin Nur, dan Insinyur Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan I, I Kentut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Latu Harhari, wakil dari Maluku. Menggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama digelar 18 Agustus 1945, Hatta pun menyusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singa di Meja, Wahid Hasyim, Kiai Bagus Hadikusuma, dan Teuku M. Hasan. Kesemua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua negara Indonesia,
Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan bersifat normal. Pancasila terdiri atas 5 asas moral yang keren menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai filsafat hidup dan cita-cita moral. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.